melakukan trade recap ya. Walaupun di konten kemarin itu sebenarnya hampir trade recapnya tuh bisa dibilang hampir seminggu, cuman nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi trade recap untuk di hari Senin. Ya, kita langsung aja hari Senin no trade karena waktu itu nggak dapat setup, dan kalau dilihat-lihat ini tuh bullish. Ada alasannya kenapa bullish. Jadi kita di sini ada new week opening gap ya. Terus di sini draw on liquidity yang bagus. Ini juga tiga ini. Nah, terus dia tuh sudah nge-sweep sell liquidity di sini ya. Jadi udah nge-sweep di sini. Tapi no trade ya karena nggak dapat entry. Nggak dapat entry yang bagus di daerah situ. Ya di sini. Dia langsung naik terus ya, ya udah dia naik terus. Gitu. Ini bullish ya waktu itu. Oke, lanjut hari Selasa itu break even trade ya. Kita lihat dari daily di hari Selasa ini ya. Tuh di sini dia daily tidak melihat suatu setup, tidak jelas waktu itu. Di sini market turun terus ya. Terus kita sudah nge-sweep buy side liquidity, itu menandakan bias kita bearish ya. Wait, kita pindah ke 1 jam. Oke, di sini jam 9 tuh di sini ya. Oh ya. Kita sudah inverse dan respectnya tuh di bagian sini. Ya. Ini masih termasuk valid ya, soalnya ini dia nge-respect. Oke. Entry waktu itu di mana ya? Aku lupa. Ups, salah. Nah, ini ya. Udah nge-sweep. Terus jam 9. Nah, di sini aku entry di bagian sini ya. Ada fair value gap 3 menit. Sini ada fair value gap 3 menit ya. Aku entry di sini kalau nggak salah. Kita pindah 3 menit. Wait, ini kejauhan. Nah, yang ini. Ya, kita entry di situ. Ini bukan. Oh, ini. Entry di sini. Oh, nggak ada ternyata yang 3 menit. Ternyata di 1 menit ya. Antara 1 menit atau 2 menit aku lupa. Nah, ini ya. Entry di 1 menit. Stop loss di sini. Terus target draw on liquidity yang ada di sini. Ya, karena kita nge-sweep di sini jelas banget ya. Kita nge-sweep liquidity buy side di sini jelas banget dan langsung turun cepat. Nah, makanya aku target liquidity-nya di sini ya. Untuk TP1-nya sebenarnya di sini. Ya, 1/15. Cuman waktu itu langsung pas nyentuh break even ini, dia langsung nyentuh break evenku berkali-kali. Jadi ya di hari Selasa itu uh, hari Selasa break even trade. Kita pindah ke hari Rabu ya. Hari Rabu aku ketiduran dan aku sangat-sangat bersyukur untuk itu. Untuk bias hari Rabu itu jam 9 di sini ya. Bullish karena kita sudah nge-sweep sell side liquidity ya di sini. Terus kita sudah nge-disrespect banyak fair value gap di sini ya. Di sini kan market open di sini. Ya, kita lihat di sini tuh. Ini ya, biasa di 4 hour ada sini. Nah, ini. Kita sudah nge-inverse ya walaupun kecil. Dan kita sudah respect value gapnya di sini ya. Kita bisa lihat. Ya, kita sudah respect di sini bullish. Hari Rabu, cuman seingatku marketnya nggak berjalan lancar ya. 9.30 ini
market open di sini ada 3 menit fair value gap ya, cuman langsung kena stop loss kalau misalnya aku ambil trade ya. Untung hari itu aku nggak ngambil, aku kecapean langsung tidur tuh. Di sini ambil trade terus langsung sweep di sini ya. Target drawn liquidity-nya di atas di high yang sebelumnya ya. Tuh di sini walaupun stop loss kan aku punya rules kalau ini nggak boleh trade lagi lebih dari 2 kali loss. Nah ini udah, misalnya ini loss 1, ini kan di setup keduanya ini nggak ada entry di sini, jadi ini udah pasti loss. Tapi untung aku nggak ngambil trade-nya ya. Dan untuk hari Kamis kita dapat W trade ya di sini. Hari Kamis di sini. Nah, hari Kamis kita tuh bearish ya, karena kita sudah sweep liquidity di sini. Singkatku ada SMT. Oh ya, SMT dengan yang ini ya, dengan high yang ada di sini. Ya, kita sudah nge-sweep high yang ada di sini. Terus kita nge-sweep lagi, terus kita respect di sini ya. Respect fair value gap ya. Itu di touch berkali-kali dan disrespect fair value gapnya ada di 30 menit. Ya. Di bagian sini ya, kita sudah nge-disrespect fair value gap 30 menit. Ya, masih valid ya 30 menit soalnya masih deket sama 1 jam. Ya, itu udah menandakan hari ini bearish banget. Dan waktu market open dia naik dari bawah sini, dia nge-sweep low di sini, dia naik. Aku nggak ngambil trade dari bawah sini karena ya target untuk hari ini aku ambil setup bearish doang ya, karena kan hari ini bearish. Naik naik. Nah, sudah nge-sweep di sini, dia benar-benar nge-sweep langsung turun. Nah, ini aku langsung, wah ini hari ini bearish kuat ya. Di sini ada 3 menit. 3 menit fair value gap singkatku di sini. Dia langsung nge-sweep, aku ambil entry di sini. Terus dia naik dikit, terus dia ngebuat setup lagi, ngebuat entry inverse fair value gap di 1 menit. Jadi aku ambil entry kedua di sini. Aku target di low yang ini. Terus yang ketiga aku ambil low yang ada di sini. Nah, kenapa nggak ambil low yang ada di sini? Sebelumnya aku ambil low yang ini, cuman karena hari ini aku udah profit $50 ya, $56. Jadi menurutku kita nggak perlu tinggi-tinggi lah untuk nyari apa profitnya, karena ini udah cukup banget menurutku ya. Jadi ya, ini W trade, dan di sini singkatku break evennya di daerah sini ya, karena kan kita lihat kita nge-sweep ini kuat banget ya, jadi aku pede banget taruh break evenku saat market sudah melewati garis ini. Jadi gitu. Dan Jumat tidak ada trade karena waktu itu biasku bearish ya, cuman di sini kita lihat di 9.30 dia naik, jadi aku oke, kita lepas chart aja. Oke, mungkin segitu aja ya dari trade ini, dan kita minggu ini profit $58,17. Ini keren banget ya. Sebelum aku ngejurnal bikin video di YouTube tuh, aku sebelumnya nggak pernah dapat profit di ini ya, profit total di bulanan gitu. Kayak ini Februari 2026 PNL ku hijau ya. Sebelumnya nih aku minus, ini minus, ini minus. Oh ya, ini bahkan sampai minus $181 dan tanpa alasan ya. Aku nggak tahu kenapa aku bisa minus banget di sini tuh. Lihat, loss 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 loss. Di sini lossku sampai 70% atau 60%. Sangat-sangat gila ya. Tapi semenjak bikin jurnal, akhirnya aku tahu kenapa aku loss ya di sini.
aku loss di sini, aku win, win, enggak, ini break even, loss, win lagi, win, break even, loss, di sini win lagi ya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk trade hari ini. Aku nggak bisa buat video backtest dulu, akhir-akhir ini masih sibuk eh, di komisiku ya, komisi job utamaku sebenarnya. Jadi sangat disayangkan banget. Aku padahal ingin ingin lihat win rateku sejauh ini setelah setelah 1 bulan nge-journaling ya. Aku pengen lihat win rateku sudah sejauh apa. Ya, sebelumnya kan masih 40% ke atas ya. Aku pengen lihat kemana untuk win rateku. Jadi ya mungkin segitu aja ya untuk trade ini. Mungkin semoga kedepannya bisa lebih baik dari ini ya. Semoga bisa cepat lulus funded. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan oh ya, untuk perubahan waktu, hari Minggu ke depan tuh udah waktu kita tuh beda 2 jam kalau nggak salah. Jadi di New York udah jam 9.30, di sini tuh masih jam 7.30 ya. Harusnya seperti itu sistemnya. Beda 2 jam. Jadi ya, oke, kita lihat aja. Jadi sebenarnya untuk minggu depan itu bagus banget ya. Jadi jam tidurku nggak perlu malam banget. Jadi jam 9 ke atas aku harus bangun. Jadi aku nggak akan takut ketiduran lagi. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.